Identitas trigonometri. Nah, kita masuk ke pengertian identitas trigonometri. Identitas adalah suatu persamaan yang dipenuhi oleh semua nilai untuk mengganti variabelnya. Identitas yang memuat perbandingan trigonometri disebut identitas trigonometri. Sifat dasar identitas trigonometri dapat diturunkan dengan hubungan perbandingan trigonometri. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Di sini diketahui sudut lancip sebagai alfa, kemudian sisi miring sebagai R, sisi depan dari sudut lancip sebagai Y, dan sisi samping dari sudut lancip sebagai X. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diperoleh hubungan perbandingan suatu sudut sebagai berikut. Nah, sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa sama dengan, kalau sin kan rumusnya sisi depan per sisi miring, berarti alfa dari sudut alfa ini sisi depannya adalah Y, ini Y, kemudian sisi miringnya adalah R, berarti Y per R. Karena sinnya pangkat 2, maka Y per R pangkat 2 ditambah cos pangkat 2 alfa. Kalau cos itu rumusnya sisi samping per miring. Sisi sampingnya apa? Kita lihat. Sisi sampingnya X, berarti miringnya R, berarti X per R. Nah, X per R betul. Terus kemudian cosnya itu adalah pangkat 2, maka X per R pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dijumlahkan. Y per R pangkat 2, artinya Y pangkat 2, R juga pangkat 2. Maka boleh ditulis Y pangkat 2 plus R pangkat 2 plus X pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, ini dari sini, ini X per R. Ini kan dalam kurung, sehingga kedua-duanya itu pangkat 2. Kalau tidak di dalam kurung, berarti yang pangkat 2 adalah X-nya saja. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kan ini penyebutnya sudah sama-sama R, berarti boleh ditulis seperti ini. Y pangkat 2 plus X pangkat 2 per R pangkat 2, karena penyebutnya sama-sama pangkat 2, R pangkat 2. Sehingga sama dengan penyebutnya tetap R pangkat 2. Nah, kita ingat di rumus Pythagoras, saat sisi depan ditambah sisi samping atau sisi samping ditambah sisi depan kuadrat, hasilnya adalah sisi miring kuadrat. Seperti di sini. R itu adalah sisi miringnya. Jadi, X kuadrat plus Y kuadrat itu, atau Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini berarti menggunakan Pythagoras. Ini Pythagoras. Nah, selanjutnya untuk yang tan alfa. Tan alfa rumusnya adalah sisi depan per sisi samping. Jadi Y per X. Y per X kemudian sama dengan Y per X. Nah, Y per X. Nah, ini ada kesalahan ya. Seharusnya X-nya sebagai Y, X-nya sebagai X. Bentar. Nah, ini jadi di LKS-nya jika salah silakan diganti ya. Ini Y sama ini kan Y per X. Nah, ini bisa juga ditulis Y per R. Kan nggak apa-apa, ini sama-sama. Karena yang di atas sebagai pembilangnya dibagi R, dan sebagai penyebutnya juga dibagi R. Ini bisa dibetulkan ya. Jadi yang melihat videonya, dia bisa membetulkannya. Y per X sama dengan Y per R per X per R. Boleh, karena sama-sama dibagi dengan R. Kalau yang atas dibagi R, terus kemudian yang X-nya penyebutnya dibagi
B, nah itu yang salah. Tapi kalau Y dibagi R dan X dibagi R itu boleh karena sama-sama dibagi R. Sama dengan Y per R. Y per R itu berarti sisi samping oh maaf ya, salah ya, ini yang betul tetap ini saya coret dulu, saya simpan di sebelahnya. Di sini Y per X betul sisi depan per sisi samping. Nah ini kan sudah betul, berarti sisi depan per sisi samping, berarti di sini Y per R X per R, oh ya betul ya, sama dengan, nah Y per R adalah sisi depan per miring. Kalau sisi depan per miring adalah rumusnya sin, sehingga sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah ini yang betul, yang ini salah, jadi silakan dibetulkan ya. Ini tadi kan X per R per Y per R, nah ini dibetulkan jadi sin alfa per cos alfa. Ini jawabannya untuk persamaan atau identitasnya dari tan alfa. Nah untuk kotan alfa juga sama saja, dan selanjutnya sampai di sini ada tan alfa. Jadi sesuaikan dengan rumus yang ada. Nah kotan alfanya sudah. Nah sekarang masuk yang 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan 1 pindah plus Y per X kuadrat tan kuadrat alfa. Nah tan itu rumusnya sisi depan per sisi samping. Sisi depannya tadi dilihat dari gambar, sisi depannya adalah Y, sisi sampingnya adalah X. Depannya sudut adalah Y, depannya sudut lancip adalah Y, sampingnya sudut lancip adalah X. Nah sehingga 1 plus Y per X kuadrat. Nah 1 ini kan bisa berapa dibagi berapa kan hasilnya 1. Jadi bilangan yang sama dibagi dengan dirinya sendiri itu dibagi diri sendiri, hasilnya adalah 1. Sehingga sama dengan tadi, seperti masih sama ya. Kalau ada pangkat kuadrat di dalam kurung seperti ini, artinya Y pangkat 2 dan X pangkat 2. Sehingga di sini Y pangkat 2 per X pangkat 2. Nah, ini untuk menentukan angka satunya boleh dengan menyamakan penyebut ini tadi. Kita samakan penyebutnya. Jadi X kuadrat dikalikan 1 hasilnya adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat. Ini pakai Pitagoras. Pitagorasnya X kuadrat plus Y kuadrat adalah R kuadrat. Y kuadrat plus X kuadrat hasilnya adalah sisi miring kuadrat. Nah, sehingga sisi miring kuadrat per sisi samping kuadrat, sampingnya sudut, sisi miring kuadrat dibagi sisi sampingnya kuadrat, sama dengan kebalikan dari cos adalah sekant kuadrat alfa. Selanjutnya ini juga bisa dipahami sama caranya. Kemudian yang kosek, nah kosek juga bisa jadi seperti ini. Untuk yang kosek alfa ini kan kebalikan dari sin, berarti jadi kosek alfa. Kalau sin kan sisi depan per miring, berarti kebalikannya sisi miring per sisi depan. Nah, sama dengan di sini sama-sama saya bagi R. Saya bagikan sisi miring R dibagi Y bagi R. Boleh, karena penyebutnya sama-sama dibagi R. Sama dengan kalau R dibagi R hasilnya 1 per Y per R. Y per R adalah sisi depan per miring. Sisi depan per miring adalah sin alfa. Dapat kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa. Nah selanjutnya sama, untuk sekant alfa juga seperti itu, tan alfa juga seperti itu caranya. Nah sehingga didapatkan sifat-sifat
Berikut, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan seterusnya sampai tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa. Ini untuk identitas trigonometri. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuktikannya? Seperti tugas yang kemarin sebenarnya sudah ada, tapi kan kalau tugas kemarin kita menggunakannya masih menggunakan perbandingan sudut istimewa ya. Nah, sekarang kita gunakan identitas trigonometri untuk membuktikan contoh berikut. Nah, ini soalnya ya. Nah, sebelum ini kan soalnya sudah ada. Tan X sin X plus cos X sama dengan sekan X. Nah, ini saya tulis di kertas agar lebih mudah ya penjabarannya. Tan X. Nah, kita boleh membuktikan boleh dengan ruas kiri ataupun dengan ruas kanan. Nah, biasanya membuktikan itu lebih gampang jika dari yang bagian yang tersulit atau bagian terpanjang, karena nanti akan ada banyak penjabarannya. Kalau sekan X mungkin ya persamaannya paling 1 per cos alfa, terus apa lagi? Nah, itulah pokoknya ya. Atau 1 plus tan kuadrat alfa gitu aja kan. Nah, tapi di sini kan tan X sin X sama plus cos X sama dengan sekan X. Nah, kita buktikan satu persatu menggunakan di ruas kiri. Saya menggunakan ruas kiri. Tan X, persamaan dari tan X apa saja? Tan X atau tan alfa deh. Tan alfa itu ada 1 per kotan alfa dan juga ada sin alfa plus per cos alfa. Cara membuktikannya kita lihat. Yang satunya tadi 1 per kotan alfa, tapi di sini tuh lo nggak ada kotan alfa, jadi kita nggak usah mempersulit. Kita bikin yang tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Sin X ya, di sini karena X, sin X per cos X dikali sin X plus cos X sama dengan sekan X. Nah, kalau sudah, sekarang kita kalikan. Ini kan perkalian, jadi sin X dikalikan sin X. Sin X dikalikan sin X berarti sin kuadrat X per cos X ditambah cos X sama dengan, masih saya tulis, sekan X. Nah, ini ruas kiri saja ya yang saya otak-atik. Nah, terus dilihat di sini sebagai penyebut adalah cos X dan ditambah cos X. Dan di sini tidak ada penyebutnya atau penyebutnya sama dengan 1. Sehingga kita samakan penyebutnya. Cos X. Nah, cos X dibagi cos X sama dengan 1. 1 dikalikan sin kuadrat X adalah sin kuadrat X tetap. Nah, ini kan positif. Cos X dibagi cos X hasilnya adalah 1. Maaf ya. Karena di sini tidak ada penyebutnya, bisa langsung cos X dikalikan cos X. Cos X dikalikan cos X sama dengan cos kuadrat X. Nah, jadi kalian harus bisa dulu pembagian pecahan, perkalian pecahan, menyamakan penyebut. Kalau sudah bisa, ini sebenarnya gampang, cuma diganti variabel aja. Nah, cos X dikalikan cos X sama dengan cos kuadrat X tetap. Di sini sekan X turun, karena kita merubah di ruas kiri aja ya. Diingat-ingat. Nah, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kita lihat, di sini ada identitasnya. Nah, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka di sini 1 per cos
X sama dengan sekan X. 1 per cos X sama dengan sekan X. Nah, kita lihat lagi. Seka 1 per cos X, 1 per cos X. Nah, ini ada 1 per cos alfa sama dengan sekan alfa, atau sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Sehingga di sini hasilnya sekan X sama dengan sekan X. Maka terbukti. Nah, selesai untuk soal pertama sudah terbukti. Nah, untuk yang B dan C silakan dipelajari. Jika tidak paham silakan ditanyakan. Boleh chat pribadi, boleh chat via grup. Lebih baik chat via grup ya. Jadi teman-temannya yang tidak tahu juga bisa ikut memahami bersama. Nah, sudah. Selanjutnya untuk materi pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan masuk ke fungsi trigonometri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.